Nah, jamaah sekalian, setelah saya sudah menyampaikan pesan wasiat iman dan takwa, perkenankan di dalam kesempatan khutbah ini dengan khutbah yang berjudul Ibda binafsik. Kembali kepada diri. Tentunya jamaah sekalian, kita semua ini ingin selamat dunia akhirat. Jangankan dulu di akhirat, jamaah, kita ini tidak akan pernah tahu bagaimana akhir model proses sakaratul maut yang Allah berikan kepada kita. Ini dulu. Kenapa saya mengaku saya orang yang bukan orang suci. Saya orang hamba pendosa, hamba doib, hamba kotor sekotor-kotornya, hamba yang paling busuk sifatnya. Kenapa saya selalu mengatakan kepada diri saya demikian? Supaya tidak ada sedikit pun setitik sifat ujub dan membanggakan diri di dalam diri saya. Kalau ada sebagian dari sahabat, pernah juga ada yang mengatakan, kenapa Ustaz terlalu menghina diri? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Sifat para sahabat, supaya kalian paham bagaimana watak asli sifatnya sahabat yang selalu merendahkan hatinya. Dasar yang ingin saya sampaikan, pesan dari baginda Rasulullah. Para sahabat, ada sahabat pernah bertanya kepada beliau baginda, "Man najah ya Rasulullah? Jalan apakah jalan apakah yang harus kami tempuh, kami lalui untuk menuju kepada jalan keselamatan?" Kemudian baginda Rasul bersabda, "Amsik alaika lisanuka wabaki ala hatoatika waliyasaka baituka." Sebenarnya banyak jalan yang lain, tapi ini saya mau fokus ke sini dulu. Tahanlah lidahmu. Ini kalau kita paham ini, Pak, tahanlah lidahmu, masya Allah, dalam sekali, sedalam-dalamnya. Kalau mau dibahas, wabaki ala hatoatika, tangisi dari dosa-dosamu, dan tetaplah engkau di rumahmu. Tahan lidahmu. Mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian, terkhusus kepada para ahli ilmu. Banyak orang dia selalu bertasbih memuji Allah. Dia selalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dia selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah di dalam sholat, di dalam proses sholat itu.
semua kalimat thayyibah. Tapi pada saat dia berinteraksi sosial dengan sesama manusia, hablum minannas dalam artian bahasa Islam, dia telah mengkhianati kalimat tasbihnya, kalimat-kalimat ucapan kebaikannya di dalam salat, dan bacaan-bacaan dari bacaan Al-Quran yang dia baca. Ini kita tidak sadari. Mulutnya kadang selalu mau mencela saudaranya, menghina saudaranya, mengadu domba saudaranya, memfitnah saudaranya, mencaci maki saudaranya, meremehkan saudaranya, yang intinya dari kata-kata yang dia keluarkan, kadang orang yang dia hadapi merasa sakit sekali hatinya. Ini terlalu kejam saya bahasa begini. Kenapa? Karena hasil daripada ucapan zikirnya, tasbihnya, bacaan Qur'annya dan bacaan thayyibahnya di dalam Al-Quran, di dalam sholat, dia tidak jadikan satu kedirian menjadi akhlak, adab yang mulia. Al-adabu fawqal ilmi. Karena kenapa? Adab, akhlak, hati yang bersih, pribadi yang selalu cenderung berpikiran yang baik-baik saja, itu sebenarnya lebih tinggi kedudukannya daripada banyaknya bacaannya seseorang dari ilmu yang dia pelajari. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, akmalul mu'minin imanuhum ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik dari seorang mukmin itu adalah mereka yang paling terbaik akhlaknya. Kita kembali kepada konsep wudu. Tak usahlah dulu bicara nur Allah yang bersih tanpa celah setitik pun juga. Nurun ala nur. Oke, tak usah bicara nur. Tapi kalau nur seseorang, nur Allah sudah terhunjab di dalam batinnya seseorang, maka mudah-mudahan dia bisa mengontrol sifat busuknya, sifat binatangnya, sifat iblisnya. Iya. Amsik alaika lisanaka. Panjang ini, saya waktu sempit kalau saya mau bahas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, lebih baik dia berkata yang baik-baik atau diam. Ma yalfizu, banyak ayat ini saya bilang. Oke, cukup ini. Ingat saudara, Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling lembut hatinya, yang paling bersih jiwanya, yang penuh dengan sifat kasih sayang. Itu baginda Rasul. Beliau tidak pernah berkata-kata yang membuat orang kecewa. Beliau tidak pernah berkata-kata yang membuat orang sakit hatinya, kecuali kalau dalam kebaikan dan kebenaran.
ulil haq walau kana murra. Tapi kalau dalam masalah yang dinamakan ibadah sosial, Masya Allah, Nabi akhlaknya, kalau beliau tidak suka makanan, beliau tidak pernah mencela makanan itu, beliau cukup diam. Ini untuk menjaga perasaannya orang yang memberi makanan kepadanya apa atau kepada istri-istrinya. Wah, kalau kita Masya Allah. Nah, ini yang harus kita sadari saudara sekalian ya. Di dalam hadis yang sahih di dalam Tirmizi, kalau umat ini dia menebarkan kata-kata cacian, kata-kata celaan, kata-kata hinaan, maka rahmat Allah akan menjauh darinya. Iya, saudara sekalian. Jadi mari kita lebih belajar sedikit, tahan itu lisanmu. Tahan itu lisanmu. Tahan itu lisanmu. Berkata yang baik atau diam. Kemudian wabaki ala ta'atika. Sahabat itu, atau dalam artian yang saya baca ini, tangisilah dari dosa-dosamu. Kita ini manusia pendosa. Jangan kita ada setitik niat, bahkan ada lintasan niat yang busuk, bahwa kita merasa paling terbaik, berarti ada masalah di dalam hati kita. Ini ujub, membanggakan diri. Ini ta'assub, heran terhadap diri. Ini sum'ah, suka mau memuliakan diri. Tidak ada kita dapati di dalam sifatnya orang beriman, dan contoh teladan dari para sahabat yang mempunyai sifat demikian. Harus sifat orang beriman, wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna, ya, berjalan di atas muka bumi dengan rendah. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau ada sahabat yang ahli ilmu mengatakan, kenapa saudara terlalu mengajarkan untuk merendah? Ini kan tuntunan dari Allah. Contoh, Umar bin Khattab Al-Faruq di dalam kisah, dia itu orang yang dalam sejarah tidaklah lewat daripada bayangannya Umar, Masya Allah, kecuali setan takut berlari terbilit-bilit melihat bayangannya Umar. Karomahnya itu, selain daripada mungkin nur Allah yang terbungkus di dalam dirinya, dan mungkin juga beliau orang yang keras terhadap kebatilan, kekafiran dan kemunafikan.